melalui pesta hari ini. Kiranya kita diberi inspirasi menjadi umat Tuhan yang tahu hukum, tahu peraturan, yang sadar hukum, sadar peraturan, dan lebih lagi menghayati hukum dan peraturan itu. Hukum penting dalam kehidupan beriman kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 2 Februari 2023, pekan biasa keempat. Hari ini pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1-4 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini menggambarkan arti dari pesta hari ini. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan Injil hari ini menggambarkan hal itu. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, setelah 40 hari kelahiran Yesus, sesuai dengan hukum Taurat, mereka mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Karena hukum Taurat mengatakan setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Dan Yusuf serta Maria melakukan hal itu. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah menggambarkan atau mengungkapkan beberapa hal penting. Tetapi dari beberapa hal penting itu, yang paling penting, yang menjadi nomor wahid, nomor satu adalah pesta ini mengungkapkan kunjungan Allah. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kunjungan Allah kepada umatnya. Umatnya yang direpresentasikan oleh Simeon dan Hana. Seperti yang diceritakan atau ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Umatnya yang menanti-nantikan Dia. Dan lebih jauh, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa tidak saja mengungkapkan kunjungannya kepada umatnya yang menanti-nantikan kehadirannya, tapi sekaligus dalam prosesnya, dalam hidupnya, Yesus akhirnya tinggal bersama dengan umatnya, tinggal di antara umatnya. Untuk apa? Dia tinggal di antara umatnya. Dia diibaratkan dengan apa yang ditegaskan oleh bacaan pertama hari ini dari kitab Nubuat Maleaki. Yesus itu digambarkan sebagai api. Api yang memurnikan logam. Api yang memurnikan hidup orang-orang Israel. Dan sekaligus sabun yang mencuci bersih kehidupan umatnya. Dengan pengajaran-pengajarannya, dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya, ketika Yesus mulai melaksanakan misinya, memang Yesus membuat orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok tertentu, terkadang merasa sakit karena mereka dimurnikan oleh pengajaran-pengajaran, oleh kata-kata Yesus, dan oleh perbuatan-perbuatan Yesus. Di sini, kebenaran yang disampaikan oleh Nubuat Maleaki menjadi nyata. Bahwa Dia hadir seperti api yang memurnikan hidup bangsanya, orang-orang Yahudi,
orang-orang Israel. Saya kira pada akhirnya untuk kita juga sama. Yesus melalui pengajarannya, perbuatan-perbuatannya, sebagaimana yang digambarkan dalam Perjanjian Baru, dalam kitab suci, dalam Injil-Injil. Terkadang kita merasa sakit, bukan? Karena kata-kata Yesus bagi orang yang terbuka kepada sabdanya, seolah seperti api itu yang memurnikan kehidupan kita. Kita merasa ditelanjangi dengan ajaran-ajarannya. Karena kita dalam hidup banyak kali bertingkah laku, bertutur kata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sekali lagi, kita pun mengalami kehadiran Yesus melalui pengajarannya, melalui apa yang dikatakannya dalam kitab suci, secara khusus dalam Injil. Kita seakan ditelanjangi. Hidup kita yang tidak betul ditelanjangi di hadapan sabdanya. Sakit, bukan? Di situ Yesus berperan sebagai api yang memurnikan, sebagai sabun yang mencuci bersih. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua yang digambarkan melalui pesta hari ini adalah tentang orang tua yang tahu hukum, yang sadar hukum, dan yang menghayati hukum. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Itu persis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Yusuf dan Maria melaksanakan itu. Melalui pesta hari ini, kiranya kita diberi inspirasi menjadi umat Tuhan yang tahu hukum, tahu peraturan, yang sadar hukum, sadar peraturan, dan lebih lagi menghayati hukum dan peraturan itu. Hukum penting dalam kehidupan beriman kita. Mari kita menjadi orang tua yang sadar hukum, yang tahu hukum, yang mengajarkan hukum juga kepada anak-anak kita. Dan poin yang ketiga, melalui pesta hari ini, kita semua diingatkan bahwa selain sukacita dan kegembiraan karena iman kita akan Tuhan, akan Yesus itu, kita juga terkadang mengalami sakit karena iman kita yang digambarkan dalam bacaan Injil melalui ramalan Simeon untuk Bunda Maria. Hatimu akan ditusuk sebuah pedang. Menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, itu hal yang membanggakan, hal yang menggembirakan, hal yang membuat Maria bersuka cita. Tetapi pada saat yang sama, dalam hidup Yesus, Maria juga mengalami sakit. Karena semua hal yang terjadi atas diri Yesus, putra yang ia kandung dan yang ia lahirkan. Demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan beriman kita. Kita bersuka cita, kita bergembira karena kita memiliki Tuhan. Tuhan yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, terkadang kita juga sakit bukan karena iman kita. Banyak orang di luar sana yang tidak percaya pada keilahian dan kealahan Tuhan kita. Banyak orang di luar sana yang melecehkan iman kita, bukan? Banyak orang di luar sana yang mempersoalkan terus-menerus iman kita, Tuhan kita. Lalu, apa kita perlu takut? Apa iman kita, atau kita mesti ciut iman kita? Tidak perlu. Mengapa? Keilahian dan kealahan Tuhan yang kita imani itu tidak datang karena manusia. Keilahian dan kealahan Yesus itu tidak karena diakui atau diberi label oleh manusia, oleh saya dan Anda,
yang percaya kepadanya atau oleh orang luar sana. Tidak. Keilahian dan kealahan Yesus, Tuhan kita itu datang dari Allah sendiri. Entah orang mau percaya dia Allah atau bukan, entah orang melecehkan keilahiannya dan kealahannya, itu tidak penting. Dan itu tidak mempengaruhi keilahian dan kealahan Yesus. Yesus tetap Allah yang menjadi manusia. Ini harus meneguhkan kita. Seperti apapun orang mengatakan di luar sana tentang Tuhan yang kita imani, kita tetap yakin dan percaya, dan tidak perlu menggadaikan iman kita, tidak perlu malu karena iman kita, tetapi kita harus menjadi makin kokoh dan tegar, memberi kesaksian bahwa Yesus, Tuhan yang kita imani, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tuhan memberkati.